supaya tidak terimbas kepada nasabah lain yang pernah ikut. Kemudian ada calon-calon yang lain ingin masuk ke asuransi supaya tidak tidak jadi, supaya mereka gagal. Tentu ada segera disosialisasikan supaya paham. Ini yang termasuk. Kemudian yang terakhir, selama katakan yang tadi yang nunggak tadi putus di tengah jalan, dia mengambil sekitar 10 tahun, seperti itu kira-kira kontraknya. Berarti 10 tahun dulu dia biar tidak dibayar, yang penting hapus kontraknya baru bisa terbayar, begitu maksudnya Bu? Gimana Pak? Jadi dia misalnya kontrak Masa bayar, bukan kontrak ya. Kalau kontrak antara perusahaan dengan nasabah itu sampai usia 88 tahun. berapa Bu? Sampai usia 88 tahun. Nah, kalau pendidikan? Nggak gini Pak, kalau kontrak asuransi dengan perusahaan itu sampai usia nasabah, perlindungannya itu sampai usia nasabah 88 tahun. Tapi nasabah ini ada yang mengambil masa bayar. Karena beda ya Pak, masa bayar dengan kontrak ya. Masa bayar itu nasabah ada yang 10 tahun ya, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, ada juga yang sampai 20 tahun Pak masa bayarnya. Ya, karena semakin lama juga kita membayarkan, semakin besar juga ya hasil investasinya. Kalau nasabah membeli yang menggabungkan tadi yang ada asuransi dan investasi. Nah, jadi maksud saya bisa tangkap maksudnya Bapak. Apakah setelah 10 tahun uang itu bisa diambil? Iya, karena ada investasinya, bisa ditarik Pak investasinya, tapi nggak boleh dikosongin semua supaya asuransinya tetap jalan. Sama seperti buku rekening bank. Kira-kira Bapak kalau buku rekening banknya habis total, itu rekeningnya masih aktif nggak? Enggak ya? Ya sama, karena ada biayanya kan? Ada administrasinya, ada pajaknya, gitu kan? Ya, jadi sama Pak. Jadi nanti di tahun ke-10 ada nilai investasi yang bisa ditarik oleh nasabah, tapi nggak boleh semuanya. Minimal ditinggalkan 2 juta, apa artinya? 2 juta kan? Misalnya contoh, ada nilai investasinya sebesar 90 juta misalnya. Nah, Bapak boleh ngambil 95 gitu, atau 97 misalnya, ditinggalin 2 juta. Nah, karena di sana ada biaya-biaya administrasi yang terus dipotong sampai. Jadi Bu, supaya ini nyambung, ini pertanyaan ini, Pak Japar juga akan menyampaikan pertanyaan hal yang sama. Ya. Saya menginformasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika Sunlight di Labuan itu saya mengikuti. Saya ikuti dan saya lebih banyak memberi saran dan masukan kepada Dinda Sofiana Khalid. Ada satu kata kunci kenapa nasabah banyak yang menarik diri. Ada mispemahaman terhadap asuransi. Mereka beranggapan bahwa asuransi menjadi nasabah Sunlight sama halnya menjadi nasabah bank. Ketika mereka menabung 10 juta, dari di benak pikiran mereka uang mereka akan kembali 10 juta. Itu yang terjadi di Labuan Alam. Dan alhamdulillah hari ini terjawab dengan Ibu jelaskan tadi bahwa dari dana yang kita stokkan itu terbagi ke 3 penggunaan. Tadi kan ada tabaru, ada untuk pengelolaan investasi, dan ada untuk biaya-biaya. Nah, supaya ini menjadi pencerahan di tengah-tengah masyarakat dan kita yang hadir ini menjadi mitra Sunlight walaupun belum menjadi, tidak menjadi nasabah Sunlight. Sebab bagaimanapun di pundak kita ini orang Labuan punya tanggung jawab moral supaya bagaimana Labuan ini kondusif, tidak ada masalah, tidak ada gejolak. Nah, sehingga kami saat itu ya coba menjelaskanlah kepada mereka. Dan hari ini kita yang hadir ini jangan menjadi corong yang suaranya tidak enak didengar di tengah-tengah masyarakat, supaya menjadi sound system yang melantunkan lagu-lagu yang melankolis lah, sehingga suasana kita nyaman di tengah-tengah masyarakat. Itu. Nah, terkait dengan pemahaman saya, mohon maaf dulu, itu apa namanya tadi yang disampaikan spirit saya. Kemudian terkait pemahaman saya terhadap Sunlight, ada satu yang mengganjal di pikiran saya. Contoh kasus tadi saya misalnya, begitu 1 bulan, 2 bulan daftar
Terus sesuatu lain hal, apakah saya mungkin kayak saat itu saya ada di luar daerah Bu, dalam tempo hampir 6 bulan saya di luar daerah, sehingga langsung dapat pemberitahuan putus gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan, kira-kira ada nggak batas toleransinya? Batas toleransi limit waktunya berapa bulan? Sehingga seorang nasabah itu dikatakan baru diputus total ketika dia sudah berapa bulan tidak melanjutkan kewajibannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara masalah batas limit pembayaran, sebenarnya panjang Pak yang diberikan oleh Sun Life. Nasabah asuransi ini, produk kami ini ada produk komitmen masa bayar 2 tahun, wajib lancar Pak. Masa bayar 10 tahun misalnya Pak ya, tapi produk komitmen wajib lancar bayar itu 2 tahun. Di dalam 2 tahun ini nasabah wajib lancar bayar. Kalau bisa jangan keluar dari bulannya deh, seperti itu. Tapi ada masa tenggang Pak yang diberikan oleh Sun Life, itu adalah 60 hari dari tanggal jatuh tempo. Setelah lewat dari 60 hari, polis dinyatakan batal sementara. Bukan batal selamanya, enggak. Batal sementara. Nah, pada saat ini masih dalam produk komitmen ya Pak, bukan setelah 2 tahun, bukan. Tapi masih dalam 2 tahun yang saya bicarakan. Contoh, tahun pertama Bapak bayar nih, bulan ke-13, bulan 14 Bapak nggak bayar. Bulan ke-15 ini polisnya batal, tapi batal sementara. Apanya yang dibatalkan? Manfaat asuransinya untuk sementara. Pada saat Bapak akan membayar kembali, harus menutupi tunggakan yang 2 bulan, polis diaktifkan lagi. Nah, di masa mana polis ini sudah tidak bisa diaktifkan sama sekali adalah apabila tidak ada pembayaran selama 2 tahun berturut-turut. Lama nggak Pak? Lama. Nasabah nggak bayar 2 tahun Pak. Jadi kalau Bapak hanya nggak bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih bisa diaktifkan. Dilanjutkan lagi Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 2 tahun, sudah tidak bisa kita aktifkan kembali. Bapak kami sarankan untuk membuka polis baru kalau menginginkan manfaat asuransi yang dari sama. Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih. Kira-kira masih Ada lagi? Iya. Ada lagi Pak? Ayo Pak, masih ada waktunya? Masih ada waktu sampai kita berbuka nanti. Ya. Ada lagi Pak yang di belakang? Atau ibu-ibu? Ayo ibu, keluarin aja Pak. Ada makannya di sini. Pak berbuka Pak, kita berbuka Pak. Sampai berbuka nanti baru jam 5:30. Artinya masih lama. Oh ya baik, Pak Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik yang sekalipun saya tidak tahu aturan daripada saya coba nimbrung saja. Sekarang ini kan posisi kita di tahun 2019 akhir 2019 masuk ke 2021. Di desa ini semua kita di pemerintahan ini semua keuangan negara itu harus dia terjun bebas, apalagi di desa. Yang menjadi sedikit ada pertanyaan di benak saya. Ini kan kita mendaftar sebagai nasabah semuanya di awal. Jadi angka pergeseran keuangan di bursa efek itu kan tergantung di sana. Seandainya kira-kira di proses perjalanan pertengahannya berbeda angka pergeseran nilai tukar rupiah itu, apakah juga tidak mempengaruhi terhadap pembayaran daripada nasabah itu? Atau sekiranya dalam 2 tahun mengalami angka inflasi kenaikan nilai tukar rupiah, sementara kita mendaftar hanya nilai 10. Seandainya terjadi di pertengahan 2 tahun terjadi nilai tukar rupiah itu inflasinya naik ke 25.000. Nah, apakah juga itu akan bisa mempengaruhi juga pembayaran daripada di ending terakhirnya daripada nasabah itu sendiri, Bu? Setelah terjadinya
inflasi di bursa efek. Kita kan mengacunya neraca perdagangan kita kan di sana. Ya, seandainya itu terjadi, apakah dia juga akan bisa berubah itu harga pembayaran ketika kontrak terakhir itu sudah habis atau tetap mengacu kepada aturan kontrak awal saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kader. Ini pertanyaannya